Video ini disponsori oleh jualdigital.id. Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Hampir semua mesin yang bergerak di muka bumi di atas bumi, bahkan keluar dari bumi, dapat berjalan berkat hidrokarbon. Manusia membakar sekitar 80 juta barel minyak setiap hari. Pada saat yang sama, cadangan minyak bumi semakin menipis. Ini membuat manusia melangkah makin jauh dan semakin jauh dalam misi pencarian emas hitam. Kapal tanker minyak telah menjadi komponen penting dalam rantai pasokan energi global. Dengan cadangan dan fasilitas penyimpanan yang terpusat di beberapa negara dan kilang, serta konsumen yang tersebar di seluruh dunia, kapal tanker minyak memainkan peran penting dalam memenuhi sebagian besar kebutuhan energi dunia. Tanker minyak adalah mesin raksasa dan teknologi mutakhir yang dirancang untuk mengangkut minyak mentah dan produk minyak yang sudah diolah ke seluruh dunia. Umumnya, segmen kapal tanker dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Pertama adalah kapal tanker minyak mentah yang berukuran sangat besar. Kapal ini biasa mengangkut minyak mentah dari negara-negara di mana minyak diekstraksi ke negara di mana minyak tersebut diolah menjadi produk jadi. Kapal-kapal ini biasanya memiliki kapasitas pengangkutan sekitar 350.000 ton minyak mentah dalam satu pengiriman. Di sisi lain, ada kapal tanker produk memiliki kapasitas angkut yang lebih kecil, biasanya mencapai hingga 35.000 ton. Mereka khusus digunakan untuk mengangkut produk-produk petroleum seperti diesel, bahan bakar minyak, minyak pelumas, dan bensin dari kilang ke pelabuhan. Meskipun minyak memiliki peran penting dalam pasar energi global, namun minyak tentu juga dianggap sebagai bahan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan personel yang terlatih dan bersertifikat untuk menjalankan, memuat, dan membongkar muatan kapal-kapal ini dengan aman. Bekerja di atas kapal tanker minyak mengharuskan proses induksi dan pelatihan keselamatan yang ekstensif agar setiap anggota kru memiliki pemahaman yang baik tentang tindakan darurat dan cara merespons berdasarkan peringatan yang diberikan. Kapal-kapal tanker didesain dengan lambung yang panjang dan datar sebagai ciri khasnya. Sebagian besar dari kapal-kapal ini dilengkapi dengan 8 hingga 12 tangki dan memiliki lambung ganda untuk meningkatkan keamanan kargo serta mengurangi resiko tumpahan dalam situasi tabrakan atau kejadian tak terduga lainnya. Proses pengisian kapal tanker minyak melibatkan pertukaran informasi yang akurat antara perwakilan dari terminal pengisian dan kapten kapal. Setiap aspek yang terkait dengan rencana pengisian, kapal, dan kargo harus dikomunikasikan dan disepakati sebelum kapal berlabuh. Sebelum proses pengisian dimulai, personel harus memastikan bahwa semua lubang tangki telah ditutup secara benar dan katup gas masukkan sejajar dengan manifold. Minyak adalah substansi yang sangat mudah terbakar. Oleh karena itu,
Mesin dan peralatan listrik lainnya seperti radio dan radar harus dimatikan, karena risiko api dapat muncul bahkan dari percikan kecil. Proses pemompaan minyak ke dalam tangki kapal dimulai dengan sangat lambat, dan hanya satu tangki terlebih dahulu untuk menghindari timbulnya muatan statis yang berpotensi berbahaya. Setelah memastikan bahwa semua parameter termasuk ujung pangkal, suhu kargo, dan pemeriksaan keselamatan telah dikonfirmasi, kru kapal akan membuka tangki pengisian lainnya dan meminta terminal untuk meningkatkan laju pengisian sesuai dengan yang telah ditentukan. Proses pengisian ini dapat memakan waktu antara 1 hingga 10 jam untuk mengisi seluruh tangki kapal dari awal hingga selesai. Kapal tanker minyak dilengkapi dengan ruang mesin yang luas. Peralatan keamanan, pemadam kebakaran yang memadai, sistem gas dalam untuk meredam potensi pembakaran, peralatan pencucian minyak mentah untuk membersihkan tangki kargo, tangki limbah untuk penyimpanan sisa-sisa minyak, serta sistem kemudi dan navigasi cadangan jika terjadi kegagalan pada sistem utama. Untuk memastikan bahwa semua sistem tetap berjalan dengan baik, awak kapal melakukan pemeriksaan dan pelatihan secara berkala setiap harinya. Anggota awak juga menjaga kebugaran dan kesehatan dengan menggunakan fasilitas gym di kapal, dan mereka juga mendapatkan makanan yang disiapkan dengan cermat di dapur kapal. Kapal-kapal tanker juga dilengkapi dengan fasilitas ruang makan dan ruang tamu yang nyaman, seringkali dilengkapi dengan televisi dan pemutar DVD. Fasilitas ini menciptakan lingkungan yang ramah dan memungkinkan awak kapal untuk bersantai dan mempererat hubungan satu sama lain. Selain itu, kapal tanker menyediakan layanan internet di atas kapal sehingga anggota awak juga dapat tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman mereka. Pertamina Pride adalah satu dari 3 kapal supertanker minyak terbesar kelas VLCC yang dimiliki Pertamina, dengan kapasitas 2 juta barel sekali angkut. Tanker berukuran 301.000 deadweight tonnage dibangun di galangan kapal Japan Marine United sejak tahun 2018 dan mulai berlayar pada 9 Februari 2021. Dua kapal lainnya dengan kapasitas angkut 2 juta barel adalah kapal Pertamina Prime dan MT PIS Pioneer. Meskipun kapal tanker umumnya digunakan untuk tujuan komersial, mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengisian bahan bakar kapal-kapal militer. Kapal tanker yang melayani kapal-kapal militer dikenal sebagai replenishment oilers atau tanker pengisian. Mereka digunakan untuk mengisi kapal-kapal angkatan laut di tengah laut, memungkinkan mereka menyelesaikan misi mereka tanpa harus kembali ke pelabuhan untuk mengisi bahan bakar. Kapal replenishment adalah kapal penyuplai militer yang dirancang dengan tangki bahan bakar dan ruang muatan untuk memasuk bahan bakar, amunisi, dan bahan kering atau personil selama pengisian berlangsung. Proses pengisian ini terjadi sambil kapal berlayar. Proses pengisian biasanya memakan waktu antara 2 hingga 10 jam tergantung pada ukuran kapal dan kapasitas pompa bahan bakar. Pengisian ini umumnya dilakukan dalam bentuk horizontal. Meskipun kapal tanker dilengkapi dengan awak yang terlatih untuk memastikan operasi yang sukses dalam kondisi laut yang tinggi, pengisian adalah operasi yang beresiko.
Metode lain untuk melakukan pengisian adalah melalui teknik transfer vertikal atau fair trap. Yaitu menggunakan helikopter untuk mentransfer bahan bakar atau barang lain. Metode ini lebih cocok saat mengirimkan barang-barang yang sensitif seperti persenjataan. Namun tidaklah efisien untuk mengirimkan jumlah besar bahan bakar. Sebagai contoh, kapal induk kelas Nimitz dapat membawa sekitar 11,3 juta liter bahan bakar aviasi yang tidak dapat diisi menggunakan helikopter. Untuk mentransfer bahan bakar ke kapal induk tersebut, kapal replenishment akan bersanding dengan kapal perang. Setelah mencocokkan kecepatan, seorang operator yang terlatih khusus akan menembakkan tali untuk menarik tali jarak dan menjalin kontak antara kedua kapal. Setelah terhubung, tanker akan memompa bahan bakar ke dalam tangki kapal induk. Selama operasi ini, kedua kapal harus menjaga posisi dengan menyamakan kecepatan. Kesalahan kecil dalam pengendalian kemudi di salah satu kapal dapat menyebabkan tabrakan atau putusnya tali transfer dan selang bahan bakar. Oleh karena itu, selama proses pengisian, diperlukan pemimpin kemudi yang terlatih dan berpengalaman, dan awak di anjungan harus memperhatikan rute serta kecepatan kapal dengan seksama. Sebelum menggunakan bahan bakar tersebut, divisi V4 akan mengumpulkan sampel untuk diuji di atas kapal. Baik untuk kapal perang atau pesawat yang beroperasi di kapal induk, hanya bahan bakar berkualitas tinggi yang diterima. Meskipun mungkin mudah untuk mengendalikan kapal tanker minyak saat melakukan pengisian di laut lepas, proses ini menjadi sangat menantang di perairan yang dangkal dan padat. Saat kapal mulai dekat dengan pelabuhan, mereka harus melakukan persiapan untuk mooring dan operasi loading. Sebelum itu, kapten harus menghubungi layanan lalu lintas kapal dari pelabuhan melalui perangkat komunikasi setidaknya 24 jam sebelum kedatangan kapal untuk mengkonfirmasi panggilannya dan mendapatkan layanan berthing. Berthing tidak akan pernah berhasil tanpa bantuan tugboat. Dibuat pertama kali tahun 1810-an, tugboat dirancang khusus untuk operasi mooring atau berthing semua jenis kapal dengan menarik atau mendorongnya menuju pelabuhan dan melalui kanal sempit. Tugboat juga digunakan dalam operasi manuver kapal-kapal tidak bermesin, platform minyak, dan tongkang. Meskipun kecil, tugboat dapat memindahkan kapal yang jauh lebih besar dan lebih berat dari mereka. Mesin menghasilkan kekuatan yang besar berkisar antara 680 hingga 3.400 tenaga kuda. Ini menghasilkan rasio daya tonase yang luar biasa hingga 9,5 yang memungkinkan mereka untuk memindahkan kapal 1000 kali lebih besar dan lebih berat. Selain itu, tugboat juga dapat digunakan dalam situasi darurat seperti kebakaran atau kerusakan kapal untuk menarik kapal keluar dari zona bahaya dan memadamkannya. Kapal tanker sangat bergantung pada tugboat untuk berpindah ke tempat khusus.
Berthing dari kapal bermuatan minyak ini memerlukan kepresisian yang absolut. Sedikit saja kesalahan dapat merusak kapal dan menyebabkan bencana lingkungan. Itulah sebabnya, setelah kapal tanker sampai di pelabuhan, ia akan berhenti dan mulai bergantung pada kekuatan luar biasa dari kapal tugboat untuk bermanuver. Perekonomian global masih bergantung pada bahan bakar sebagai sumber utama energi. Maka kapal tanker diperlukan untuk memastikan kedua rantai pasokan internasional dan keamanan nasional berjalan lancar. Ukuran kapal-kapal ini semakin besar, menyebabkan manuvernya menjadi sangat sulit, terutama di tempat-tempat yang sempit dan pelabuhan. Untungnya, tugboat akan selalu ada untuk memastikan berthing kapal dengan aman sehingga minyak dapat terkirim ke pelanggan. Di dalam kapal tanker, kru dibagi menjadi beberapa posisi. Tiap posisi melibatkan berbagai tanggung jawab dan tugas yang penting untuk menjalankan operasi kapal dengan lancar. Berikut adalah beberapa posisi kru kapal tanker beserta tugas, syarat, dan perkiraan gaji. Pertama adalah kapten kapal. Bertanggung jawab atas keseluruhan operasi kapal, navigasi, keselamatan, dan kesehatan kru. Untuk menjadi seorang kapten kapal tanker, diperlukan lisensi nautika kapten dan pengalaman kerja yang relevan. Gaji seorang kapten kapal tanker dapat mencapai ratusan ribu hingga lebih dari $1 juta per tahun, bergantung pada pengalaman dan perusahaan. Kedua ada perwira jaga navigasi atau chief officer atau chief mate. Tugasnya adalah mendukung kapten dalam navigasi, mengawasi muatan dan dek, dan memimpin tim. Gaji seorang chief officer berkisar antara $80.000 hingga $120.000 per tahun. Ketiga adalah insinyur kapal. Ia bertanggung jawab atas sistem mesin dan perawatan kapal, serta memimpin tim insinyur. Untuk menjadi seorang insinyur di kapal tanker, diperlukan lisensi mesin, pendidikan teknik kelautan, serta pengalaman kerja. Gaji seorang chief engineer atau insinyur dapat mencapai $90.000 hingga $130.000 per tahun. Keempat ada petugas mesin atau second engineer. Tugasnya adalah mendukung chief engineer, mengawasi operasi mesin kapal. Gaji seorang second engineer berkisar antara $70.000 hingga $100.000 per tahun. Kelima ada pelaut mesin atau engine rating atau engine cadet. Tugasnya melakukan pemeliharaan mesin dan mendukung petugas mesin. Gaji seorang pelaut mesin berkisar antara $40.000 hingga $60.000 per tahun. Dan keenam ada pelaut dek atau able seaman atau deck rating. Tugasnya melakukan pekerjaan dek dan membantu dalam operasi kapal. Gaji seorang pelaut dek berkisar antara $30.000 hingga $50.000 per tahun. Setiap harinya, para anggota kru bekerja selama 8 hingga 12 jam, mengikuti shift yang telah ditentukan oleh perusahaan. Para perwira senior biasanya aktif selama 3 bulan dan kemudian memiliki cuti selama 3 bulan. Sedangkan perwira junior aktif selama 3 bulan dan kemudian memiliki cuti selama 2 bulan. Umumnya, gaji mereka bisa sangat bervariasi, bergantung pada pengalaman, perusahaan pelayaran, dan jenis kapal tanker. Selain gaji, kru kapal tanker juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan standar industri kelautan. Selanjutnya, kita akan membahas satu kapal tanker terbesar yang pernah dibuat manusia. Seawise Giant hingga saat ini masih menjadi kapal terpanjang dan terberat yang pernah berlayar.
panjangnya mencapai 458 meter yang mana lebih tinggi dari gedung Empire State. Sedangkan tonase mati kolosalnya atau berat yang bisa diangkut sebesar 554.000 ton. Berat ini sama dengan 40 kali jembatan Brooklyn di kota New York, Amerika Serikat. Kisah yang cukup menarik dari Sea West Giant adalah bahwa kapal ini pernah diserang dan tenggelam, sehingga tidak hanya menjadi kapal terbesar dalam sejarah, tetapi juga bangkai kapal terbesar yang pernah tenggelam. Namun itu bukanlah akhir dari kisahnya. Layaknya sebuah mitos monster laut, Sea West Giant bangkit dari kedalaman dan hidup untuk kembali berlayar membawa ratusan ton muatan. Sea West Giant dipesan oleh perusahaan Yunani pada tahun 1974 dari Sumitomo Heavy Industries. Pembangunan kapal ini berlangsung di galangan kapal Oppa Mari Yokosuka Kanagawa, Jepang dan selesai pada tahun 1979. Saat Sea West Giant menjalani sea trials pertama, kapal mengalami getaran yang parah setiap kali berbelok atau mundur. Mungkin ini menjadi sebuah pertanda buruk bagi Sea West Giant. Getaran tersebut membuat bingung banyak orang dan mengakibatkan perusahaan Yunani menolak untuk mengambil alih kapal tersebut. Proses hukum yang panjang berlangsung dan akhirnya kapal itu dijual kepada pengusaha perkapalan Hong Kong Si Wei-tung, pendiri Hong Kong Orient Overseas Container Line atau OOCL, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 150 kapal dalam armadanya. Tidak puas dengan ukurannya yang sudah luar biasa, Si Wei-tung memesan agar kapal itu diperbesar melalui proses yang dikenal sebagai jumboization, yang merupakan penambahan sebagian kapal yang baru pada bagian yang telah ada. Proses ini dilakukan dengan memotong kapal menjadi dua bagian dan menambahkan bagian baru ke bagian tengah untuk meningkatkan ukurannya. Setelah 2 tahun proses pengerjaan menambahkan sekitar 100.000 ton tonase ekstra, Sea West Giant menjadi kapal terpanjang dalam sejarah, 2 kali lebih panjang dari Titanic. Kapal ini menjadi kapal tanker minyak dengan proporsi yang sangat besar, dengan 46 tangki minyak di atas kapal dan dek seluas 31.451 meter persegi. Sebagai perbandingan, ini hampir sama dengan ukuran kolam refleksi di Lincoln Memorial di Washington DC. Pembatas kapalnya atau draft, yaitu jarak antara garis air dengan dasar kapal, mencapai 24,6 meter. Sebagai perbandingan, pembatas kapalnya lebih dari 2 kali ukuran pembatas kapal USS Nimitz, super carrier Amerika yang juga sangat besar. Semua bagian dari kapal ini berukuran besar, seperti halnya kemudi yang berbobot 230 ton atau kira-kira sama dengan bobot 2 ikan paus biru. Sementara baling-baling kapalnya sendiri berbobot 50 ton dan memiliki diameter sebesar 9,1 meter. Berat displacement, yaitu berapa banyak air yang digantikan kapal saat berada di laut, adalah 646.642 ton atau lebih dari 6 kali lipat displacement dari USS Nimitz. Kapal ini didukung oleh 2 boiler Mitsubishi V2M8 yang menghasilkan total 50.000 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan maksimum 16,5 knot atau sekitar 30 km per jam. Kapal ini mungkin bukan kapal tercepat, tetapi ia membutuhkan waktu yang lama untuk berhenti. Ketika Sea West Giant berjalan dengan kecepatan penuh, dibutuhkan sekitar 9 km untuk dapat berhenti sepenuhnya, sedangkan putaran penuh dalam cuaca cerah memerlukan jarak sejauh 3 km. Sea West Giant menghabiskan awal masa mudanya dengan mengangkut minyak terutama antara Timur Tengah dengan Amerika Serikat. Secara umum, 7 tahun tersebut cukup tenang. Namun pada akhirnya berakhir tragis pada tanggal 14 Mei 1988. Pada bulan Mei 1988, Perang Iran-Irak memasuki tahun ke-8. Di mana awalnya dimulai dengan invasi Iran ke Irak pada tanggal 20 September 1980, lalu berkembang menjadi sebuah kebuntuan berdarah yang menelan korban jiwa lebih dari 1 juta tentara dan 100.000 warga sipil. Pada tanggal 14 Mei,
Sea West Giant bersandar di lepas pantai Iran untuk mentransfer minyak ke kapal tanker besar lain, yakni kapal Spanyol Barcelona. Di saat yang sama, kelompok jet tempur Irak mulai menyerang sebuah platform minyak Iran di Selat Hormuz. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghentikan pasokan minyak Iran yang stabil. Bom parasut mulai turun dari langit, dan dengan ukuran Sea West Giant yang besar, tentu ia menjadi target yang mudah dan tak terlewatkan. Cepat sekali, kapal menjadi terbakar dan menjadi satu rangkaian api yang membara. Diperkirakan 14 awak Sea West Giant meninggal, sedangkan yang lainnya berhasil dievakuasi. Kapal perang Amerika Serikat yang terdekat mendekati area tersebut, tetapi diingatkan oleh otoritas Iran yang mengirimkan kapal salvasi untuk memadamkan api. Bak memadamkan api rumah dengan pistol air, upaya pemadaman gagal karena saking besarnya ukuran dan api pada kapal. Situasinya sudah mencapai tahap yang kritis. Di sisi lain, Barcelona dalam keadaan mengerikan dan mulai miring dengan 2 orang awak yang belum ditemukan. Dengan api yang membakar tak terkendali dan otoritas Iran yang tidak berdaya untuk membantu, maka hanya tinggal menunggu waktu bagi Sea West Giant untuk kandas. Seiring dengan kabar yang tersebar di seluruh dunia, Juggernaut besar perlahan mulai miring dan ruangannya terisi dengan air. Kemudian pada hari itu kapal tidak bisa lagi mengapung dan mulai tenggelam. Peristiwa ini menjadikannya kapal terbesar yang pernah tenggelam. Hampir setahun pasca tenggelamnya, bangkai Sea West Giant dibeli oleh perusahaan Norwegia bernama Normand International yang kemudian segera memulai operasi penyelamatan terbesar dalam sejarah. Normand International tidak hanya berhasil mengangkat kembali Sea West Giant, tetapi juga membawanya kembali ke Singapura. Detail yang akurat mengenai operasi ini tidak dipublikasikan, jadi kita hanya dapat berasumsi tentang proses penyelamatan bangkai kapal terbesar ini. Kapal besar seperti ini dalam daerah yang relatif dangkal biasanya diangkat dengan menggunakan balon udara atau ban dalam yang ditempatkan di sekitar kapal atau di dalamnya, kemudian diisi dengan oksigen yang secara teoritis membawa kapal ke permukaan. Terkadang, derek juga digunakan. Tetapi dengan ukuran Sea West Giant, hal ini tidak mungkin dilakukan, karena mungkin kapal mengalami kerusakan struktural yang signifikan sehingga tidak dapat ditarik. Di Singapura, kapal itu mengalami perbaikan yang signifikan dan muncul kembali pada tahun 1991 dengan nama baru Happy Giant. Pada tahun yang sama, kapal itu dibeli oleh pemilik kapal Norwegia Jørgen Jaha seharga $39 juta atau sekitar 74,5 juta dolar saat ini, atau sekitar 1,14 triliun rupiah, dan dinamai kembali menjadi Jahre Viking. Kapal apung yang sangat besar ini berhasil melewati batas dan sekali lagi mulai mengangkut kargo ke seluruh dunia, tetapi di bawah bendera Norwegia. Pada tahun 2004, kapal ini dijual kembali ke First Olsen Tankers, yang kemudian memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Nordnevis. Namun, kapal ini tidak lagi digunakan untuk pelayaran laut, karena biaya operasi yang besar membuat kapal ini seringkali beroperasi dengan kerugian. First Olsen Tankers memutuskan untuk mengubah kapal ini menjadi kapal penyimpanan yang diletakkan di dekat ladang minyak Khatar Al-Sahen. Kapal ini tetap berada di sana hingga tahun 2009 ketika akhirnya keputusan diambil untuk memotong kapal terbesar di dunia ini. Selama perjalanan terakhirnya, kapal diberi nama Mons. Kapal tiba di lepas pantai India pada bulan Desember 2009 dan disingkirkan di Alang, sebuah tempat pemotongan kapal terbesar di dunia, tempat di mana sekitar 50% kapal dunia dihancurkan. Meskipun sudah mati, kapal ini meninggalkan kesan yang luar biasa. Dibutuhkan sekitar 18.000 pekerja selama hampir 1 tahun untuk membongkar Mons. Setelah itu, hanya ada satu jangkar raksasa yang beratnya 36 ton yang tersisa. Jangkar tersebut kemudian dipajang di Museum Maritim di Hong Kong. Namun, peran kapal tanker seperti Sea West Giant tidak pernah berdiri sendiri.
Di balik pelayarannya yang megah, ada satu titik awal yang krusial. Sumber utama minyak mentah yang mereka angkut, ladang minyak lepas pantai. Pengeboran minyak lepas pantai adalah salah satu metode paling populer untuk mengekstraksi energi berharga yang digunakan dunia saat ini. Ini merupakan struktur besar yang terletak di lepas pantai yang difungsikan untuk mengebor sumur minyak dan gas bumi di dasar laut. Menurut data dari British Petroleum dalam laporan Statistical Review of World Energy 2021, produksi minyak dunia pada tahun 2020 mencapai sekitar 4,4 miliar ton setara minyak, sedangkan produksi gas bumi mencapai sekitar 3,9 miliar ton setara minyak. Sementara itu, produksi minyak lepas pantai secara global mencapai sekitar 27,4 juta barel per hari pada tahun 2020 atau sekitar 30% dari total produksi minyak dunia. Dengan adanya rig minyak lepas pantai, memungkinkan produksi minyak dan gas dari perairan yang lebih dalam di ladang melimpah yang jauh dari pantai. Dalam banyak kasus, minyak dan gas lepas pantai seringkali ditemukan dalam jumlah yang lebih besar daripada sumber yang berada di daratan. Ini memperluas jangkauan sumber daya energi global dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang hanya tersedia di daratan. Namun, ada kalanya operasi di laut lepas pada platform apung atau tetap menimbulkan serangkaian tantangan tersendiri bagi 50 hingga 200 pekerja pria dan wanita yang tinggal di dalamnya. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi tentang kehidupan di platform minyak offshore dan melihat bagaimana para pekerja dapat bertahan selama beberapa bulan hidup di tengah laut yang ganas. Fasilitas di platform pengeboran minyak rata-rata sangat beragam, bergantung pada ukuran, desain, dan tujuan yang dimaksud. Pengeboran beroperasi sepanjang waktu, yang berarti dua tim pekerja akan bekerja dalam shift 12 jam setiap hari. Untuk membuat para pekerja merasa nyaman selama waktu istirahat mereka, sebagian besar platform dilengkapi dengan ruang permainan, ruang bioskop, dan gym. Semua rig memiliki fasilitas laundry dan kantin untuk snack dan minuman, serta selalu ada setidaknya satu ruang makan bersama. Tidak pernah ada saat yang membosankan di sini karena penghuninya sedang dalam tugas aktif atau memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia. Kabin biasanya berisi ranjang susun dengan 2 hingga 4 tempat tidur dan en-suite kamar mandi yang dibagi oleh penghuni tiap kabin. Keselamatan para pekerja menjadi prioritas utama. General platform alarm has been activated due to indication of fire in the galley. All personnel are to don warm clothing and proceed to their main muster station. Setiap rig memiliki ruang pemadam kebakaran, dan semua pekerja dilatih dengan baik tentang penggunaan peralatan pemadam kebakaran yang dapat menyelamatkan nyawa saat dibutuhkan. Dalam kondisi darurat, para pekerja harus dapat meninggalkan rig dengan cepat. Untuk itu, semua rig wajib dilengkapi dengan skoci tertutup yang dapat dengan mudah diterjunkan ke laut. Semua pemilik rig juga diwajibkan memenuhi serangkaian persyaratan teknis dan operasional tentang cara merencanakan dan melaksanakan evakuasi. Sebaliknya, perjalanan ke rig lepas pantai tidak pernah dilakukan dengan terburu-buru karena rig minyak seringkali berlokasi di daerah terisolasi dengan laut yang keras. Pemilik rig tidak dapat mengerahkan kapal besar karena beresiko menabrak platform. Oleh karena itu, kapal kerja kecil dan kapal kru lebih dipilih untuk memindahkan tenaga kerja dari pantai ke rig.
Metode lain yang lebih cepat adalah memakai helikopter yang jauh lebih mahal. Helikopter menjadi transportasi yang paling umum digunakan selama cuaca buruk, pergantian kru, masa akhir layanan platform, atau untuk evakuasi. Sebagian besar instalasi platform minyak modern dilengkapi dengan ruang pendaratan yang memadai untuk helikopter atau helipad khusus. Di industri minyak dan gas, peran pekerja lepas pantai sangat beragam. Beberapa adalah staf medis yang bertugas di ruang medis. Medis di rig minyak biasanya bekerja selama 12 jam. Mereka selalu siaga sepanjang waktu dan terbang kembali ke darat setiap 2 minggu untuk pergantian tugas. Ada juga manajer, insinyur, dan koki. Tetapi sebagian besar dari mereka adalah roughneck atau pekerja manual keras yang bertanggung jawab atas berbagai tugas. Tugas-tugas ini mencakup kegiatan pengeboran, pemasangan pipa, maintenance, pembersihan dan perbaikan dasar laut, dan tugas-tugas lainnya yang diperlukan untuk menjaga produksi tetap berjalan. You ready to come down? Your hose good? Okay, he's ready to come down. Mereka juga membantu dalam pembongkaran dan pemasangan peralatan berat, memindahkan bahan dan peralatan dari kapal ke platform, serta melakukan tugas-tugas perbaikan dan perawatan berkala pada peralatan dan fasilitas di atas platform. Tugas seorang roughneck sangat penting dan membutuhkan kemampuan fisik yang kuat dan ketahanan yang tinggi terhadap cuaca buruk dan kondisi lingkungan yang keras. Ada juga derrick hand. Derrick hand bertanggung jawab untuk memandu posisi pipa bor ke dalam jari-jari di bagian atas derrick. Mereka juga memonitor viskositas dan kepadatan lumpur sambil menambahkan bahan kimia dan fluida berbasis minyak. Tugas-tugas ini dilakukan untuk menjaga rig tetap beroperasi setiap hari. Salah satu pekerjaan paling penting lainnya adalah manajer instalasi, dikenal sebagai OIM. Ia menangani semua kegiatan di lepas pantai di atas rig minyak, termasuk pemeliharaan, proses pengeboran, pekerjaan proyek, dan pelatihan. OIM dilatih untuk menangani keadaan darurat dan memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan yang terpenting keselamatan pekerja yang menjadi perhatian utama di seluruh industri ini. Sementara perusahaan minyak darat dapat memperluas sumur mereka sesuai kebutuhan, di lautan perlu mengetahui ukuran dan jenis rig yang diperlukan sebelum pengoboran dimulai. Memang, rig minyak hadir dalam berbagai gaya dan arsitektur yang berbeda. Beberapa dibangun di atas dasar laut dangkal, sementara lainnya terapung bebas dan diikat ke dasar laut. Ada juga yang dipasang di atas kapal atau tongkang. Jenis rig ini dapat dengan mudah dipindahkan dari satu titik pengeboran ke titik pengeboran lain ketika sumur sudah kering. Namun, tak hanya minyak bumi yang diekstraksi dari tengah laut. Di banyak ladang energi lepas pantai, gas alam juga ditambang dengan cara serupa, menggunakan rig offshore yang sama atau fasilitas terapung khusus. Gas ini kemudian dialirkan ke kilang LNG, baik yang berada di daratan maupun terapung di tengah laut, untuk diubah menjadi cairan dingin yang mudah dikirim. LNG atau gas alam cair kini menjadi salah satu sumber energi bersih yang paling menjanjikan berkat emisinya yang rendah dan ketersediaannya yang luas. LNG atau liquefied natural gas adalah gas alam yang dikondensasikan jadi bentuk cairan dengan cara diproses di fasilitas LNG. LNG telah menjadi sumber energi bersih yang signifikan, terutama karena emisi karbon rendah dan ketersediaannya yang melimpah.
Untuk memfasilitasi transportasi LNG dalam jarak jauh, digunakan kapal khusus yang disebut kapal tanker LNG. Kapal-kapal ini mampu membawa jumlah LNG dalam jumlah yang masif. Jika kapal ini sudah begitu besar, lalu seberapa besar galangan kapal yang digunakan untuk membangunnya? Tanker LNG telah menjadi komponen penting dalam industri energi global selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, desain dan kapasitas kapal tanker LNG telah mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini, kapal pengangkut LNG terbesar di dunia adalah kapal Humax LNG yang dapat membawa hingga 1,6 juta barel LNG milik Qatargas. Qatargas memiliki 14 kapal LNG Humax. Kapal ini memiliki panjang sekitar 354 meter, lebar 55 meter, dan draft maksimum 12 meter. Pertumbuhan dan permintaan akan LNG sebagai sumber energi yang lebih bersih dan efisien telah menyebabkan peningkatan jumlah kapal tanker LNG. Menurut Statista, pada tahun 2021, diperkirakan terdapat sekitar 700 kapal pengangkut LNG di seluruh dunia. Membangun kapal tanker LNG berukuran masif membutuhkan investasi yang besar dan galangan kapal berteknologi tinggi dilengkapi dengan teknologi canggih mulai dari towering cranes hingga dry dock besar. Kapal tanker umumnya dibangun menggunakan baja dan paduan aluminium berkualitas tinggi yang dapat menahan suhu dingin ekstrim dari LNG yang disimpan pada suhu minus 126 derajat Celcius. Tangki-tangki tersebut dilapisi dengan bahan khusus seperti nikel, bajatan karat, dan paduan aluminium dengan lapisan luar yang dilapisi dengan isolasi panas yang tebal untuk menjaga LNG dalam keadaan cair dan mencegah penguapannya. Kapal tanker LNG dibangun di galangan kapal di laut. Tahap awal pembangunan kapal LNG melibatkan persiapan desain kapal yang mencakup dimensi, spesifikasi teknis, dan fitur khusus sesuai dengan kebutuhan proyek. Konstruksi kapal LNG dimulai dengan pembuatan modul dan bagian kapal di galangan kapal. Modul dan bagian ini biasanya dibangun di darat menggunakan teknik penyambungan dan pengelasan baja. Bagian-bagian tersebut akan menjadi bagian integral dari struktur kapal. Pasca modul dan bagian kapal selesai dibangun, mereka dipindahkan ke dry dock. Modul dan bagian kapal yang telah selesai dibangun dipasang dan disatukan di dry dock sesuai dengan rencana konstruksi. Setelah semua modul dan bagian kapal terpasang, proses penyelesaian struktur kapal dilakukan. Ini melibatkan penyambungan dan pengelasan bagian-bagian yang tersisa, termasuk lambung, dek, superstruktur, dan sistem penyangga kapal lainnya. Selama tahap ini, kapal secara bertahap mulai mengambil bentuk dan tampilan akhirnya. Setelah struktur kapal selesai, kapal tanker LNG masuk ke tahap perlengkapan di mana personel harus menarik sekitar 431 km kabel, membuat 3.000 sambungan pipa, dan menginstal beberapa lengan pemuatan LNG, serta sistem dan peralatan lainnya termasuk mesin. Setelah semua sistem dan peralatan terpasang, kapal LNG akan menjalani serangkaian uji coba untuk memastikan kelayakan dan keamanan.
Tes ini meliputi uji kebocoran, uji sistem, uji berlayar, dan uji keandalan kapal secara keseluruhan. Beberapa kapal tanker dilengkapi dengan mesin bahan bakar ganda yang dapat beroperasi baik diesel maupun LNG. Mesin-mesin ini lebih ramah lingkungan dan lebih ekonomis dibandingkan mesin diesel konvensional. Karena sifatnya yang unik, LNG membutuhkan tenaga kerja khusus untuk konstruksi dan operasinya. Di sisi lain, proses pengiriman LNG adalah proses yang cukup kompleks. Pemuatan dan pemindahan dilakukan melalui pipa yang terhubung ke fasilitas di tepi pantai. Pelabuhan muat dilengkapi fasilitas untuk mengkondensasi gas sebelum dimuat. Sementara terminal penerima memiliki fasilitas untuk merubah LNG menjadi gas. Metode transportasi laut yang cukup canggih adalah floating transfer terminal atau terminal transfer mengapung. Dalam metode ini, sebuah tongkang akan berpindah-pindah dari dan ke kapal LNG yang bersandar hingga jarak 8.000 meter di lepas pantai. Sistem pemegang selang hibrida yang memungkinkan koneksi yang aman dengan kapal LNG menggunakan tongkang sebagai fondasi untuk transfer. Pertama, LNG dipindahkan ke tongkang menggunakan cryolane LNG floating hoses atau selang apung cryolane LNG melalui pipa transfer yang terhubung antara kapal LNG atau floating storage unit dengan tongkang. Setelah tongkang terisi dengan LNG, tongkang dapat berlayar ke pelabuhan atau terminal LNG untuk bongkar muat LNG ke kapal tanker atau kapal pemuat lain yang berlabuh di sana. Proses ini dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan bongkar muat LNG. Penggunaan floating transfer terminal jenis tongkang dan cryolane LNG floating hoses dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengiriman dan distribusi LNG. FTT jenis ini juga dapat digunakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki fasilitas bongkar muat LNG yang memadai. Dalam beberapa kasus, LNG juga dapat ditransfer dari satu kapal ke kapal lain dalam proses yang disebut bunkering LNG. Dengan kata lain, ini menyuplai bahan bakar untuk kebutuhan kapal lain. Keuntungan menggunakan bahan bakar LNG adalah pengurangan polusi yang signifikan dibandingkan dengan bahan bakar berat, diesel laut atau minyak gas laut yang digunakan untuk mengisi ulang kapal. Bunkering LNG dapat dilakukan baik di pelabuhan maupun di laut. Ketika melakukan transfer antar kapal di wilayah Arktik, kedua kapal berlayar dengan kecepatan lambat sebelum terhubung satu sama lain. Satu kapal bertumbuh pada jangkar, sedangkan kapal lain mendekat sendiri atau dibantu oleh kapal tugboat. Lalu kru kapal akan mengirimkan messenger lines dan mooring lines satu sama lain sambil menjaga jarak konstan atau pendekatan secara bertahap. Selang bahan bakar kemudian dihubungkan dan seluruh operasi diawasi dari dalam kapal. Selama transfer LNG, harus ada pemantauan yang ketat terhadap suhu, tekanan, dan debit LNG yang ditransfer. Selain itu, kapal bunker dan kapal penerima juga harus memastikan bahwa lingkungan dan kondisi operasional aman.
Selain menggunakan kapal khusus LNG, LNG didistribusikan langsung dari sumbernya yang dapat berupa terminal impor, hub, atau pabrik pengkondensasian. Kemudian, kontainer isokriogenik ditempatkan di atas truk dan dipindahkan ke regasification station, di mana LNG disimpan dan diuapkan untuk digunakan. Setelah dimuat ke dalam kontainer, LNG akan melakukan perjalanan ke pelabuhan keberangkatan, di mana kontainer dimuat ke kapal pengiriman dengan bantuan alat angkat berat. Mereka dipasang dengan hati-hati ke dalam bracket besi untuk menjaga kestabilan selama perjalanan di laut. Setelah pemeriksaan oleh kru kapal, kapal berlayar menuju tujuan akhirnya. Setibanya di pelabuhan lokal, kontainer-kontainer tersebut dibongkar dari kapal dan diangkut ke pabrik LNG setempat untuk menyelesaikan transfer menggunakan trailer. LNG kemudian dibongkar di pabrik dan disalurkan melalui sistem pipa lokal. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.